Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di benteng pengusir iblis wilayah Assassin, Zheng Lingxin dan Zheng Yue berada di sisi lain, kulit mereka tampak sangat pucat. Perban tebal terlihat melilit lengan kanan mereka. Di benteng pengusir iblis, mereka bahkan tidak memiliki satu penyembuh satupun sehingga mereka hanya bisa mengandalkan dokter untuk merawat yang terluka. Orang bisa membayangkan kekritisan situasi. Kakek buyut, haruskah aku pergi? Chai tiba-tiba berbalik untuk bertanya pada Zheng Yue. Iblis-iblis sudah menyerang benteng, dan kedua belah pihak tenggelam dalam pertempuran jarak dekat yang putus asa. Dapat dilihat dari sini bahwa pertempuran bertahan benteng pengusir iblis saat ini berada pada titik kritisnya. Jika tidak, bagaimana mereka akan membiarkan musuh mendekati benteng? Kekuatan utama iblis yang menyerang benteng pengusir iblis dibentuk dari iblis burung, iblis bilah ganda, iblis serigala, serta sejumlah besar dan prajurit mata iblis. Melawan formasi seperti itu, meskipun mereka memiliki iblis yang dialokasikan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan benteng pengusir naga, mereka menang dalam jumlah. Dan hanya karena alasan ini, mereka memiliki banyak mayat untuk dijadikan makanan. Di antara mereka, burung iblis dan burung berkepala dua membentuk kekuatan udara mereka, serigala iblis memimpin iblis depan, dan prajurit mata iblis membentuk bagian belakang. Di sisi lain adalah campuran asasin, pejuang dan ksatria, dengan para ksatria dan prajurit berdiri di depan dan para asasin mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh atau melukai musuh. Tetapi selama perang suci yang panjang, sejumlah besar penyihir dan penyembuh tewas di tangan musuh, dan tentara yang tersisa mengalami waktu yang sangat sulit melawan iblis. Secara khusus, serangan dari para iblis menimbulkan luka ekstrim pada para pejuang. Oleh karena itu, berkali-kali kuil assassin harus mengatur regu bunuh diri untuk menghadapi mereka. Tetapi para dewa iblis yang memerintah pihak lain juga bukanlah orang yang mudah, dan telah membuat persiapan tentang bagaimana merespons sejak lama, membentuk unit khusus. Sama seperti di benteng pengusir naga, dari langkah ke-9 dari kedua belah pihak tidak akan gegabah bergabung dalam pertempuran. Mereka terutama menahan satu sama lain dan berfungsi sebagai pencegah bersama, tetapi dalam perang suci yang begitu mematikan, ini sangat merugikan sisi benteng pengusir iblis yang sudah hampir runtuh. Namun, Kaisar Dewa Iblis memberi pasukan iblis perintah untuk perang yang berkepanjangan untuk menghabiskan akumulasi kekuatan manusia, dan untuk menghindari dengan segala cara untuk menyerang wilayah aliansi dengan gegabah. Ini karena dia tidak ingin dunia manusia dihancurkan secara menyeluruh. Tapi ini jelas tidak menghentikan penghancuran benteng dan kerusakan pada pasukan manusia. Dibandingkan dengan pasukan mereka sendiri, iblis tampaknya lebih suka memiliki manusia yang jauh lebih bersih sebagai makanan. Zheng Yue mengangguk ke Chai perhatikan keselamatanmu sendiri. Iya, Chai menjawab seperti itu, dan sosoknya berkedip, bergeser dari area tinggi di benteng pengusir iblis ke medan perang di bawah. Setelah sekian lama berlalu, dia telah menyesuaikan diri dengan tempat ini sejak lama, dan beradaptasi dengan banyak hal setelah kehilangan ingatannya. Sinar hitam pekat melesat melintasi langit, dan terbawa di sepanjang atmosfer yang membeku, menyebabkan suhu di dekatnya turun drastis. Chai berpakaian hitam memiliki rambut ungunya yang berkibar. Sabit dewa kematian yang sangat besar muncul tanpa suara di tangannya, dan cahaya padat berwarna gelap meledak dari dalamnya. Itu melepaskan proyeksi pisau berwarna hitam besar saat sosoknya muncul entah dari mana. Iblis berbilah ganda yang dengan panik memanjat dinding benteng pengusir iblis ditebang seolah-olah mereka adalah gandum, dan setiap musuh yang bersentuhan dengan ujung pedang berwarna hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Roh pembunuhnya yang intens meluas, karena area luas iblis berpangkat lebih rendah langsung dipotong oleh sabit dewa kematiannya. Kebangkitan Chai sebagai dewa pilihan sangat berbeda dari Long Hao Shen. Yang terakhir adalah sebagai putra cahaya, dan memberikan dorongan umum, termasuk berkah dari Dewi Cahaya. Adapun afinitasnya dengan elemen cahaya,
itu dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tapi Chair tidak sama. Setelah terbangun sebagai yang dipilih dewa, keuntungan terbesarnya adalah transformasi belati samsara di tangannya menjadi sabit dewa kematian. Sejak kecil, dia telah dipersatukan dengan belati samsara, melalui banyak rasa sakit dan siksaan. Dengan cara ini dia secara bertahap menjadi satu dengan alat ilahi, sebuah proses yang dapat dikatakan mencakup seluruh proses pelatihan Chair. Oleh karena itu, tingkat persatuannya dengan belati samsara melampaui tingkat antara Long Hao Shen dan beberapa alat ilahinya sejauh ini. Dalam hal dorongan pribadi, kebangkitan Chair tidak sebanding dengan Long Hao Shen, tetapi dalam aspek kekuatan ilahi yang dianugerahkan, kebangkitan Long Hao Shen adalah yang tertinggal jauh. Di depan pintu kota, yang berwarna merah cerah dengan darah, Chair, berambut ungu menyapu segala sesuatu di sekitarnya saat dia muncul. Setelah kehilangan ingatannya, dia tidak memberikan perasaan dingin total yang sama dibandingkan sebelumnya, tetapi sebaliknya, pada setiap penggunaan sabit Dewi Kematian dia tampaknya memiliki temperamen itu kembali dalam dirinya. Niat membunuh terwujud di luar tubuh Chair, bergegas maju, menyebabkan dari kedua sisi iblis dan sekutu mundur tanpa sadar. Dengan Chair di tengah, area kosong dibuat dengan diameter 10 meter. Dia tanpa ekspresi, kecantikan mutlak yang matanya dipenuhi dengan roh pembunuh yang tak terbatas. Untuk beberapa saat setelah dia kembali ke benteng pengusir iblis, Chair sebenarnya sangat enggan dengan gagasan menyebabkan pembantaian. Bagaimanapun, setelah kehilangan ingatannya, dia memiliki pola pikir seorang gadis muda. Bagaimana bisa begitu mudah membuatnya menerima gagasan menyebabkan pembantaian? Bahkan dengan pengaruh sabit Dewa Kematian, dia, jauh di lubuk hatinya, benar-benar menentang gagasan itu. Oleh karena itu, Zheng Yue secara khusus membuatnya tinggal di kamp untuk merawat yang terluka untuk waktu yang lama, menugaskannya beberapa pekerjaan sederhana dan membantu setelah kultivasi hariannya. Di sana, Chair melihat terlalu banyak kekejaman yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Pertama kali dia datang, dia melihat seorang prajurit yang kehilangan kedua kaki dan satu lengannya, dan menusuk jantungnya sendiri dengan belati yang dipegang oleh lengan terakhirnya yang tersisa. Setelah itu, semua ketakutan yang ada di mata dan hatinya menghilang. Di kamp-kamp untuk yang terluka, dia tidak takut menjadi kotor atau lelah, dan melakukan yang terbaik untuk membantu yang terluka. Ini berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, Zheng Yue pergi mencari Chair. Saat itu, Chair melemparkan dirinya ke pelukan kakek buyutnya, tidak bisa menahan air matanya. Zheng Yue hanya memberitahunya dengan tenang bahwa para prajurit biasa semua mempertahankan wilayah manusia dengan darah dan kehidupan mereka, bersedia membayar biaya hidup mereka untuk membela keluarga mereka, dan memilih untuk bunuh diri daripada menjadi beban bagi aliansi. Sebagai putri suci samsara, orang yang sangat berbakat, bisakah dia hanya tinggal di kamp-kamp ini untuk yang terluka? Membunuh musuh berarti ada satu musuh yang lebih sedikit untuk menyerang pihak mereka, yang berarti akan ada lebih sedikit yang terluka dan meninggal. Dia malah harus menggunakan kekuatannya di medan perang. Selama iblis ada di sini, tragedi tidak akan berakhir. Saat Chair berdiri di kepala benteng pengusir iblis, ketakutan yang memenuhi hatinya benar-benar berubah menjadi kebencian dan jijik, dan roh pembunuh di sabit Dewa Kematian turun sekali lagi. Saat sosok hitam yang menggelegar itu bergegas keluar, sejumlah besar iblis peringkat rendah hancur berkeping-keping. Chair, seperti hantu hitam, muncul di manapun musuh paling padat dan situasinya paling berbahaya. Kemanapun dia lewat, sabit Dewa Kematian menyapu segala sesuatu di hadapannya. Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang mati di tangannya? Dentang, sabit Dewa Kematian disapu secara horizontal, muncul sama dengan lampu listrik berwarna keemasan gelap. Tubuh Chair kemudian akhirnya berhenti, memfokuskan matanya pada burung iblis yang kuat yang mengeluarkan kilau keemasan gelap. Burung iblis ini mencapai setidaknya langkah ke-7 dalam kultivasi. Mengarahkan tombak tajamnya ke Chair, dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya.
Mengepakkan sayap di punggungnya, dia melayang ke benteng pengusir iblis, rasa dingin sedingin es melintas di mata Chair, dan saat berikutnya, dia menghilang. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan lingkungan menjadi gelap, dan burung iblis itu segera menusukkan tombaknya ke punggung Chair. Tombak emas gelap ini cukup dekat dengan kekuatan senjata legendaris manusia. Tapi di tepi bilah hitam pekat, itu diiris seperti tahu, dan sabit hitam pekat masuk ke bahunya, memotong seluruh tubuh menjadi dua. Baru saat itulah sosok Chair muncul kembali. Selain berada di langkah ketujuh juga, burung iblis bukanlah ancaman di matanya. Kekuatan serangannya sangat besar, sampai-sampai Long Hao Shen bukan tandingan saat masih di langkah ketujuh, apalagi iblis-iblis itu. Sesaat tepat setelah dia memenggal kepala burung iblis ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang tak terlukiskan, dan membalikkan postur tubuhnya ke arah kam iblis. Setidaknya ratusan sinar cahaya tiba-tiba mengembun dari arah itu, menembak lurus ke arah Chair. Sinar cahaya ini menutupi ruang lingkup yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kecepatan Chair, dia tidak bisa datang tepat waktu untuk menghindar. Tidak hanya itu, tetapi di luar dari sinar cahaya ini juga datang banyak bola api besar yang jatuh seperti semburan. Cukup jelas, burung iblis itu hanyalah umpan. Setelah dipancing keluar dari ruang lingkup benteng pengusir iblis, dia mengalami serangan mendadak, berasal dari persatuan antara prajurit mata iblis dan setidaknya ada 200 yang menyerang tepat setelah Chair muncul. Chair sudah mengamuk beberapa kali di daerah Oi Musir Iblis, dan setiap kali dia muncul, iblis menderita kerusakan besar. Jumlah iblis dari langkah ke-6 atau lebih yang mati di tangannya sudah mendekati 100, termasuk 3 yang berada di langkah ke-8. Kerusakan seperti itu menarik perhatian iblis sejak lama, dan pada saat yang sama, memberinya kemuliaan militer yang besar. Di depan serangan elemen kegelapan gabungan ini, Chair tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dengan asumsi berjongkok, dia segera dikelilingi oleh kabut hitam kabur. Sabit Dewa Kematian diangkat tinggi di atas kepalanya dan membuat gerakan meretas tiba-tiba. Benar, Chair tidak mengelak, melainkan membuat gerakan yang begitu sederhana. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa saat sabit Dewa Kematian mencapai tanah, Chair menghilang dengan sedih, bersama dengan senjatanya. Hanya proyeksi besar dari ujung pedangnya yang tersisa. Langit di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan sejumlah besar sinar sihir yang masuk tersebar ke segala arah karena distorsi, dan pada saat yang sama ujung pedang yang sangat besar itu menembus langit, memukul mundur semua proyektil lain di udara. Ini adalah kekuatan sabit Dewa Kematian. Meskipun Chair hanya pada langkah ketujuh, dia bisa, dengan mengandalkannya, menyebarkan pada lingkup kecil kekuatan yang mirip dengan domain, mempengaruhi semua serangan musuh. Sabit Dewa Kematian memiliki banyak fitur, di antaranya 2 yang paling kuat adalah kekuatan dan kemurnian yang luar biasa. Kekuatan luar biasa sama kuatnya dengan kedengarannya, itu adalah aura kematian yang tajam yang secara paksa mengusir dan membatalkan sihir apapun yang akan ada di depan sabit. Sosok Chair muncul kembali, dengan sepasang sayap spiritual yang menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, membawanya kembali ke kepala kota. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh iblis yang menggunakan sihir yang berkumpul di bawah, alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan ide yang baik. Tepat ketika Chair hendak berbalik ke arah kepala kota, dia tiba-tiba terhenti. Segera, dia memiliki semacam perasaan lengket, yang benar-benar tidak nyaman. Dia merasa lamban, dan merasakan energi spiritualnya langsung sangat terkompresi. Apa yang terjadi? Chair sangat terkejut, dan secara naluriah menuangkan energi spiritualnya ke dalam sabit Dewa Kematian. Tepat saat itu, titik hitam bisa dilihat, mengarah ke dahinya. Titik hitam ini sangat cepat, sampai-sampai tidak terlihat oleh mata manusia. Selain itu, Chair berada dalam keadaan terbatas dan tidak dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk bertahan melawannya. Serangan mendadak musuh. Ini adalah pikiran pertama Chair,
tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa persepsinya dan roh pembunuh sabit Dewa Kematian sebenarnya tidak dapat mendeteksi keberadaan musuh ini. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan sabit Dewa Kematian dalam posisi bertahan. Ding! Dengan suara yang menusuk telinga, Chai-er merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu raksasa, dan mulut serta hidungnya mulai mengeluarkan darah. Meskipun itu adalah ujung tajam dari sabit Dewa Kematian yang digunakan, ini cukup untuk membatalkan serangan musuh. Namun demikian, kejutan energi spiritual yang sangat kuat itu tidak mungkin sepenuhnya dinetralkan dengan cara itu. Chai-er sepenuhnya dibimbing oleh intuisinya, dan sepertinya telah kehilangan semua sensasi tangannya mencengkeram sabit Dewa Kematian. Yang paling menakutkan adalah setelah menderita kejutan yang begitu mengerikan, tubuhnya tidak dikirim terbang, tetapi tetap terpaku di sini dengan perasaan lengket yang sama. Dan serangan kedua musuh sudah datang. Chai-er berada dalam kondisi krisis yang ekstrim. Dari serangan sebelumnya, dia telah menentukan bahwa musuh yang menyerangnya adalah iblis dari langkah ke-9. Hanya energi spiritual dari iblis dari langkah ke-9 yang bisa lolos dari deteksinya dan menghasilkan kekuatan serangan yang begitu kuat. Adapun perasaan lengket itu harus dari domain musuh. Di benteng, Zheng Yue telah mengamati gerakan Chai-er selama ini, dan melihat bagaimana dia tiba-tiba berhenti. Tepat setelah menemukan titik hitam itu, Zheng Yue menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tapi ini terjadi terlalu cepat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menyelamatkan Chai-er. Suara kerusakan yang menusuk telinga terdengar, mengalihkan perhatian para pejuang dari kedua sisi. Mereka menemukan dengan kaget bahwa ke arah kota benteng, sebuah lubang besar terkoyak di langit, memanjang hingga mencapai sisi Chai-er. Serangan ini tidak bisa mendarat. Zheng Yue mengerti dengan sangat jelas bahwa Chai-er pasti tidak akan bisa menahan serangan kedua musuh ini. Tetapi bahkan dengan kecepatan penuh, dia tidak akan berhasil tepat waktu untuk memblokir serangan itu. Karena itu, dia hanya bisa mengunci serangannya pada musuh. Jika serangan musuh mencapai Chai-er, serangan bertenaga penuh Zheng Yue pasti akan menimbulkan kerusakan yang sangat berat padanya. Tetapi tepat pada saat itu, melawan semua harapan, Chai-er tidak pasrah pada takdir. Tangannya sudah mati rasa, tubuhnya dibatasi oleh domain, tetapi dia masih memiliki beberapa sumber daya untuk mempertahankan diri. Warna hitam pekat melintas di mata Chai-er, lalu tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kemudian, sabit Dewa Kematian tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang sangat padat. Sebuah retakan kecil terbentuk tiba-tiba pada domain viskositas yang tak berbentuk, dan senjatanya melewatinya. Terhadap harapan Zheng Yue, musuh yang telah menyergap Chai-er, sebenarnya tidak memperhatikan serangannya, dan mempertahankan serangan kedua proyeksi pedang terwujud hitam, yang bentrok melawan sabit Dewa Kematian. Dalam tabrakan yang menusuk telinga ini, sabit Dewa Kematian bergetar hebat, menghasilkan dengungan yang intens. Tepat setelah melepaskan diri dari domain lengket, Chai-er secara paksa diusir dari sabit Dewa Kematian. Lebih tepatnya, di saat sebelumnya, dia menjadi satu dengan sabit Dewa Kematiannya, menyatukan dua kekuatan mereka sebagai satu. Ini adalah salah satu kemampuan kuat yang dipegang oleh sabit Dewa Kematian. Di dalamnya ada ruang kecil, di mana Chai-er bisa bersembunyi di saat krisis, dan dapat digunakan untuk menghindari serangan kuat musuh, mengandalkan bahan tangguh yang membentuk sabit Dewa Kematian untuk melindungi tubuhnya. Hanya karena keberadaan kemampuan inilah Zheng Yue bisa merasa nyaman ketika membiarkan Chai-er merajalela di medan perang. Tapi serangan terakhir musuh cukup kuat untuk mengusir Chai-er secara paksa dari dalam sabitnya. Wajah Chai-er menjadi lebih pucat. Tetap tanpa cedera dari dampak seperti itu tidak mungkin, tetapi kedua lengannya sudah pulih dari mati rasa. Niat membunuh sedingin es dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan langit di sekitarnya terlihat sial. Sosok hitam yang sangat perkasa melintas dari punggungnya, dan menembakkan sinar gelap melewati langit. Pertama salah satu dari 7 jurus Dewa Kematian.
Cair, sejak lama memiliki kendali sempurna atas serangan ini. Saat aura kematian yang menakutkan meledak, langit di sekitarnya tiba-tiba mereda, mengungkapkan penampilan musuh yang telah menyerangnya dari langit. Itu adalah musuh yang kurus dan tampak seperti manusia. Sosoknya tampak seperti ilusi, tetapi setelah dia muncul, seluruh tubuhnya sepertinya mengeluarkan rasa misteri. Sepertinya mengeluarkan